Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabarnya pada malam hari ini? Mudah-mudahan selalu di dalam keadaan yang sehat walafiat, panjang umur, dan di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Muhammad Abil Fahreji akan mempresentasikan mata kuliah ilmu pendidikan tentang fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Dan hari ini edisi hari Sabtu ya, 13 Mei 2023 ya. Kita akan membahas fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu maksud dari latar belakang fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, sebelum kita memulai sesuatu pembahasan, terlebih dahulu nih ya, kita biasanya harus mengetahui latar belakang masalahnya dulu, baru bisa memahami, setelah itu memahami isi maksud dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, di latar belakang ini adalah manusia mempunyai sebuah kemampuan yang mana dapat dan perlu dikembangkan melalui pengalaman yang terbentuk dalam berinteraksi antar individu dengan kelompok tempat tinggalnya, yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan serta proses dalam menjalani kehidupannya melalui lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Dan pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Maka dari itu, pendidikan perlu ditunjang dengan lingkungan pendidikan yang baik ya. Dan ini kita akan melanjutkan lagi nih untuk pengertian lingkungan pendidikan. Apa sih yang kita tahu tentang lingkungan pendidikan? Nah, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Nah, lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan atau yang bisa disebut sebagai usaha sadar. Ada juga yang tidak usaha sadar dari orang dewasa, yang normatif disebut pendidikan. Sedang yang lain disebut pengaruh lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak. Itu ada 3. Nah, yang pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan, satuan pendidikan ya. Dan ada lagi menurut Hasbullah 2003. Nah, lingkungan pendidikan itu mencakup tempat lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan alam, kebudayaan lingkungan manusia, kebudayaan lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, agama, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pandangan keagamaan. Kelompok hidup bersama, lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. Nah, lingkungan serta lembaga pendidikan itu bersifat positif apabila memberikan pengaruh sesuai dengan arah tujuan pendidikan. Lingkungan bisa bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan arah dan tujuan sebuah pendidikan. Nah, fungsi kedua lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam sebuah sistem masyarakat ya, atau organisasi masyarakat. Nah, dan pada hari ini juga kita akan memasuki jenis lingkungan pendidikan.
Lingkungan pendidikan adalah sebuah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung dan secara tidak langsung. Oleh karena itu, pendidikan ada yang bersifat sosial dan material. Ki Hajar Dewantara membagi dua tiga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga. Manusia ketika dilahirkan di dunia itu dalam keadaan yang lemah, tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya. Ia tidak bisa berbuat banyak. Nah, dibalik keadaannya yang lemah ini, ia memiliki potensi besar yang bersifat jasmani. Bagi anak di selingkuhan keluarga, pertama-tama anak akan mendapatkan pengaruh besar. Dan ada juga untuk jenis lingkungan pendidikan, ya. Lingkungan pendidikan adalah sebuah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu, lingkungan pendidikan dan ada yang bersifat sosial dan material. Namun, Bapak Ki Hajar Dewantara membagi menjadi tiga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama adalah lingkungan keluarga. Sebab kenapa kita harus tahu di keluarga? Karena keluarga kita itu adalah yang lebih utama, dan orang tua lah yang membantu mayat kita, ya. Nah, lingkungan keluarga manusia, manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan yang lemah, tanpa mempertolongkan orang lain, terutama orang tuanya. Ia tidak bisa berbuat banyak. Nah, dikutip keadaannya yang lemah ini, ia memiliki potensi baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak di selingkuhan. Keluarga pertama anak akan mendapatkan pengaruh besar. Pengaruh sadar gitu ya. Nah, lingkungan masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan dari keluarga yang salah satu dan lainnya terikat oleh tata nilai atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai peluang bagi manusia untuk memperoleh berbagai pengalaman empiris yang kelak akan berguna bagi kehidupannya di masa depan. Di dalam masyarakat terdapat organisasi perkumpulan, yayasan, ya, asosiasi, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ada juga lagi lingkungan keluarga. Kedua orang tuanya adalah pemimpin peran ini. Orang tua berkewajiban memberikan perhatian dan kedisiplinan dan akhlakul karimah serta karakter untuk hidup mandiri. Peranan lingkungan dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun lingkungan pasca kelahiran, adalah masa yang tidak bisa dipungkiri, khususnya oleh keluarga mereka. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.